kedatangan Alfredo Vera ini seperti membangkitkan lagi apa ya, kayak Alfredo Vera itu tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Dan ini menurut saya modal berharga bagi Madura, dan perlu tahu mereka cuan loh sebenarnya di AFC. Duitnya banyak tambahnya. Iya ya, tambahannya banyak ya. Itu tambahnya. Oh ya, match fee-nya lumayan match fee. Jadi price money-nya itu sampai mereka ke semifinal itu sudah dapat sekitar 4,8 miliar kalau nggak salah. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Mohon maaf lahir dan batin para scorer semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kalian tetap dilimpahkan keberkahan, kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin. Dan kembali lagi di Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga ST Ernesto. Manis banget lu, habis dapat baju baru ya. Yo. Ya, begitulah. Setelah kita habis makan daging-dagingan, yes, habis makan opor-oporan, sudah banyak lemak di sini, walaupun dari kemarin juga udah banyak lemak. Saatnya kita membakar lagi semangat kita untuk sepak bola. Yes, dan jangan lupa ada tim yang langsung main di saat Lebaran. Tim Indonesia yang main saat Lebaran. Ini di kompetisi antar klub Asia ya? Antar klub Asia. Jadi kali ini kita bahas khususnya liga kompetisi antar ASEAN yang masih tersisa di ada 2 tim yang masih tersisa di Indonesia, ada 2 tim gitu sih. Oke, dan ini sekarang kita bahas dari Madura United dulu, yang saat ini menjadi semifinalis AFC Challenge League. Yes. Ya kan? Dan lawannya kasta ketiga, dan lawannya itu Spheriang itu dari Kamboja. Spheriang, betul. Sama-sama negara anggota ASEAN. Ini kan wilayah timur nih. Finalnya ibaratnya nih, nanti akan maju ke final lawan yang dari wilayah barat. Ketemunya. Nah, ini tentunya kans besar bagi kita untuk mendapatkan klub pertama yang menjadi juara di antar klub Asia. Iya. Benar nggak gua? Berarnya gitu. Kan, ya? Di Indonesia kan? Di Indonesia. Iya. Klub pertama kan? Kalau juara nih Madura, rekor nih. Iya. Kalau bicara overall di AFF, anggota AFF itu ada 5 yang masih bertahan. Betul. Yang pertama itu Buriram. Ya, Buriram dia maju ke perempat final di ACL Elite. Mereka ngalahin sebelumnya di 16 besar mengalahkan JDT ya, sesama wakil AFF. Terus di ACL 2 itu ada Sydney FC. Dan yang mengejutkan Lion City Sailor. Iya, itu yang paling mengejutkan. Lion City Sailor ngalahinnya itu tim Jepang, Sanfrecce Hiroshima. Itu luar biasa Lion City Sailor. Tapi kayaknya lagi getol, Kenapa? Bosnya mau nyalon jadi jadi ketua ini ya, federasinya Singapura ya. Jadi ini klub ini yang punyanya punya Shopee. Ya, punya Shopee Gardena. Iya, betul. Gardena mah mau Jogja. Nah, jadi Lion City ini sebenarnya salah satu tim yang bisa dikatakan tim private pertama atau tim swasta pertama di Singapura, karena yang lain kan masih dapat subsidi negara. Bukannya waktu dulu tuh ada cuma buat tim U23-nya ya, Lions 11 ya? Ya, Young Lion ya, beda ya. Beda ya. Ini klub ini namanya dulu Home United. Oh ini iya, kayak Home Bayangkara. United. Ini Home United itu Bayangkara. Iya. Wah, lupa gue, harusnya gue pamer kaos itu ya. Terus. Jadi Lion City Sailor ini Home United dulu, namanya Home United, terus diambil alih oleh SEA Group si Group ini, nggak tahu bacanya SEA atau si, pokoknya SEA ini grupnya yang punya Forestly. Ini salah satu pengusaha sukses di Singapura. Dan dia tim ini dari 4 musim terakhir itu di-create untuk jadi salah satu tim yang, karena sebelumnya kan ada Albirek Niigata tuh. Betul. Cuma Albirek Niigata itu baru musim ini menjadi tim lokal. Sebelumnya berarti kalau dia juara udah bisa wakil Singapura di kompetisi antar klub Asia. Iya. Oh, kalau dulu kan dia juara aja nggak bisa loh. Iya. Jadi yang peringkat 2-nya nih yang wakilin Singapura. Iya, cuma kan komposisi pemainnya kan berubah, banyak lokal, lebih lokal gitu. Jadi balik lagi ke Lion City Sailor ini, tim ini awalnya bernama Home United, terus tim ini diakuisisi oleh manajemen baru dan namanya Lion City Sailor. Dan di beberapa pertandingan terakhir itu memang beberapa musim terakhir memang salah satu yang menjadi challenge juara di Singapura. Dan walaupun secara overall sepak bola Singapura sedang tidak bagus, kemarin timnasnya kalah sama Nepal di Uji Coba. Benar. Gitu. Itu rekor berapa tahun ya, Nepal akhirnya bisa ngalahin Singapura pertama kali di kandangnya Singapura lagi. Dan ada Rohit Chan di situ. Iya, Rohit Chan di situ. Rohit Chan main penuh, bermainnya sangat lugas banget. Nah, itu yang menarik adalah Lion City Sailor ini bosnya akan maju ke
Ya itu pemilihan ketua Federasi Singapura. Iya, jadi betul. Menggantikan dia akan menyaingi Bernard Lim ya kalau nggak salah. Yang sekarang Bernard Lim itu Bernatan itu kemungkinan masih akan maju tapi belum mungkin jiper ya setelah Forest Lee mendeklarasikan bahwa siap maju gitu. Tapi menarik sekali kalau Singapura bangkit dalam artian memang beberapa musim terakhir itu timnasnya juga tidak terlalu baik gitu. Tim-timnya juga hanya sekian tim, hanya Lion City aja misalnya Gilang Internasional atau Tampines Rovers belum maksimal gitu. Jadi ini salah satu gebrakan. Kalau mereka sampai ke final Liga ACL tuh ini juga menarik di Lion City. Tapi lawannya adalah Buriram ya. Tim yang cukup lawannya City FC. City FC dan tim yang cukup cukup bagus ya gitu. Dan ini bisa dikatakan mungkin bisa jadi bait kebangkitan dari tim dari Singapura. Iya, karena juga mereka sebenarnya waktu lawan Sunfresh itu menang telaknya itu di kandang sendiri ya? Iya. Ya, di kandang sendiri menang telak ya. Pas di Sunfresh imbang kan? Iya. Tapi yang pasti gini, mereka membangun tim ini juga tidak ujuk-ujuk sih. Walaupun mendatangkan salah satu pemain Belgia itu si Maxim itu yang salah satu pemain mahal. Terus sebelumnya ada salah satu, saya lupa nama pemainnya yang mungkin nanti teman-teman bisa share namanya, pemain dari Portugal kalau nggak salah. Itu cukup mahal dia pemain belakang waktu itu. Tapi memang tim ini memang di-create dari awal untuk menjadi salah satu tim elit dan dengan finansial yang cukup baik gitu. Nah, tapi kita tetap harapannya tetap di AFC Challenge ada Madura United. Ini dia Madura United yang bakal bertemu dengan PKR Sfairiem wakil dari Kamboja di babak semifinal. Kalau di pertemuan di fase grup menang di Madura. Menang 1-0. Waktu itu di Mongolia. Iya. Di Mongolia itu fase grup menang 2-1. Iya, waktu itu di Pusatin ya. Di Pusatin itu turnamen. Home turnamen waktu itu. Tuan rumahnya SP Falcon gitu. Iya benar, SP Falcon. Jadi pertandingan pertama itu Madura langsung menang lawan PKR Sfairiem ini. Terus pertandingan kedua seri kan. Madura juga seri sama Falcon kan. Tapi secara mental Madura sudah menang dulu. Cuma yang mencetak gol udah nggak ada. Oh iya Maxwell sudah keluar dan satu golnya lagi bunuh diri waktu itu gitu. Tapi kalau lihat sekarang Iran Junior makin gacor, Lulinya makin gacor. Kemarin ketika lawan Tainan City itu itu walaupun istilahnya tidak terlalu, saya belum menemukan picknya Madura ya, tapi kedatangan Alfredo Vera ini seperti membangkitkan lagi kayak Alfredo Vera itu tahu apa yang harus dilakukan gitu loh. Dan ini menurut saya modal berharga bagi Madura dan perlu tahu mereka cuan loh sebenarnya di AFC. Duitnya banyak tambahnya. Iya, tambahannya banyak ya. Itu tambahnya. Match fee-nya lumayan match fee. Jadi price money-nya itu sampai mereka ke semifinal itu sudah dapat sekitar 4,8 miliar kalau nggak salah. Lumayan operasional. Iya, untuk operasional paling minimal operasional. Karena ini datanya mereka itu di fase awal itu sudah dapat sekitar 1,6 kalau nggak 1,6 ya, 1,6 Madura itu dapat 1,6 itu main di 2 pertandingan di waktu di Mongolia itu dimodalin 1,6 oleh AFC. Kemudian mereka lolos ke fase perempat final itu dapat 1,3, main 2 kali leg kan 1,3. Terus di semifinal mereka mendapatkan sekitar 2 miliar atau $120 US lah gitu. Jadi kalau mereka ke final, mereka lolos ke final minimal runner up, mereka itu sudah bisa mengantongi sekitar 8 miliar. Itu kalau runner up ya. Tapi kalau juara mereka bisa mendapatkan 16 miliar. Wah, itu lumayan biasa. Jadi itu prize money-nya. Biasa satu musim tuh. Iya makanya. Jadi setengahnya lah mungkin. Iya, setengahnya. Minimal untuk mengikat pemain di musim depan bagus, dan mereka kan lagi struggle untuk bertahan di Liga 1 nih. Benar. Jadi dengan perjuangan yang ya minimal ke final dulu dapat 8 miliar dulu deh, mengalahkan PKR Sfairiem gitu loh. Maksud gue Madura ini sebenarnya main di Asia itu bisa cuan gitu loh. Bisa dapat dan kayak tim-tim Liga 1 sebenarnya kalau mereka memenuhi syarat licensing, klub licensing yang 5 syarat itu dapat 2 miliar juga dari PT LIB, dan itu kayaknya dari subsidi dari AFC. Iya benar. Jadi setiap klub yang klub licensingnya lengkap itu dapat 2 miliar. Gitu. Ya memang menarik sih. Tapi kadang ada yang bilang juga, aduh segitu nggak cukup buat operasional terbang ke sana.
biaya hotel apa segala macam akomodasi gitu. Ada yang bilang kayak gitu kan? Iya, kalau ngomong ya manajemen bagaimana meng-create itu. Tapi kan satu. Ini dana segar loh, 16 miliar kalau juara. Iya, lumayan 8 miliar deh. Iya, 8 miliar. Dan dari penyisian sampai ke semifinal mereka udah dapat 4,8. Artinya itu cukup banyak duit itu. Dan satu, secara value tim mereka juga naik. Secara koefisiensi kompetisi kita juga terangkat. Jadi Madura ini walaupun di papan bawah Liga 1, dia ngegendong Liga 1. Gendong Liga 1, iya gitu. Benar. Karena ya kalau misalkan juara, syukur-syukur ya. Mudah-mudahan Madura yang juara bisa ngerek juga nih poin kita kompetisi kita ya. Betul. Di Asia gitu. Karena sampai sekarang nih, sampai musim depan kita belum ada yang bisa langsung, bahkan di ACL Elite itu sulit. Gak ada ya, belum ada. Belum ada jatah. Iya, padahal dulu kita di eranya 2000-an 2007, 2004. Ya 2004 si PSM perempat final Liga Champions Asia. Ya, termasuk City FC kalah sama Persik Kediri. Maksud saya ini kondisi itu harus dimunculkan lagi lah dari klub-klub ini. Jadi ini perjuangan klub ya. Jadi klub itu tidak hanya berpikir berpikir juara domestik, tapi juga bagaimana di papan atas domestik itu main ke Asia. Termasuk terakhir kan yang terbaik mungkin Persipura semifinal 2004 ya, AFC Cup 2014 ya. Di semifinal, sekarang ACL tuh lah gitu. Waktu itu mereka sampai semifinal, artinya main di Asia itu ada duitnya, value naik, kompetisi secara keseluruhan juga terkerek gitu sih. Iya benar. Dan yang menarik lagi, perjuangan satu lagi tim Indonesia PSM Makassar di Shopee Cup, yaitu Asian Club Championship. Tinggal sendirian setelah Borneo tersingkir. Ya, Borneo tersingkir dan akhirnya PSM nih yang masih terus, kalau gue bilang ya, selalu konsisten di kompetisi antar klub Asia. Betul. Paling konsisten performanya. Walaupun pemainnya sekarang mungkin ya berbeda jauh dari yang sebelumnya dan banyak pemain muda. Finansial ada aja. Iya, masalah finansial ada aja. Tapi mereka luar biasa loh, selalu bisa bersaing. Yang menarik lagi adalah walaupun ini level ASEAN Tenggara atau AFF, ini Shopee Cup namanya ya, di ASEAN Club Championship. Ini PSM Makassar ini lolos jadi runner up di grup B. Di grup A mereka akan bertemu juara grup B. Chong'an Hanoi. Tapi ini lawan yang nggak mudah. Ini tim papan atas ini. Papan atas. Pernah dilatih Kia Tisuk kan? Iya. Itu Hanoi FC. Ini beda. Ini Chong'an beda ini. Ada Hanoi FC, ada Chong'an Hanoi. Oh, ini Chong'an ya, yang Chong'an ya. Oke. Jadi ini tim ini di fase penyisian Shopee Cup itu nggak pernah kalah. 5 kali menang, termasuk mengalahkan Borneo 3-2 dan juga Buriram United. Nah, akhirnya Buriram jadi runner up dan di semifinal nanti Buriram ketemu BG Patum. Ya. Jadi tim sama Thailand. Thailand itu sudah satu kaki di final gitu, tim Thailand. Tapi balik lagi ke PSM ya. PSM juga mendapatkan prize money juga cukup lumayan gitu di pertandingan di Shopee Cup ini. Dia dapat 1,6 miliar ya. Fase grup sampai final. Jadi itu modal awal. Jadi prize money awal itu 1,6 itu di modal awal untuk modal mereka. Tapi setelah itu mereka setiap pertandingan ada 165 juta. Satu pertandingan. Match fee-nya dapat match fee 165 itu flat sampai final. Tapi nanti kalau final juara mereka itu bisa dapatin 8,3 juara. 8,3 miliar hadiahnya. Hadiahnya segitu. Walaupun memang durasinya agak lumayan panjang ya. Iya. Agak lumayan panjang. Karena memang kan mereka nggak home away ya. Di fase grup itu ada dia dapat 2 home, 3 away biasanya kayak gitu. Karena 5 pertandingan. Tapi kalau buat PSM duit segitu kan cukup untuk muterin ya. Sisa dikit lah. Iya, gitu, cukup untuk muterin biasanya itu ya. Cukup buat muterin ya. Muterin lah. Kan kemarin aja sampai terakhir main di BJ Habibie ya. Iya. Supporter itu sangat protes loh. Supporter PSM protes bahwa manajemen gimana nih supaya finansial kita berjuang segala macam. Jadi menurut saya itu yang harus diperbaiki, dan menurut saya pemain PSM juga bukan pemain-pemain yang grade A, dalam artian grade A adalah bukan soal kualitas ya, tapi maksudnya grade kontrak ya. Kalau kualitas mah mereka bagus gitu, mereka berjuang masih bagus. Bisa bersaing walaupun muda. Gitu. Bahkan Yuran Fernandes ini ada kemungkinan akan debut timnasnya. Di Cape Verde gitu. Iya betul. Dan ini menjadi hal yang menarik ya, PSM ini memang salah satu antitesis juga tim yang sedang bermasalah tapi bisa tetap kompetitif. Gitu. Oke. Itu tadi pembahasan kita doakan. Gue bacain jadwalnya dulu. Oh iya, jadwal. Jadi jadwalnya untuk
ACL Challenge itu leg pertama tanggal 2 itu sorry ini bentar. Oh, tanggal 10 dulu. Tanggal 10 kita Madura tanggal 10 April itu harus away dulu. Yeah. Lalu tanggal 17 mereka ada home. Mainnya di Gresik ya, Madura di Stadion Gelora Joko Samudro yang kemarin mereka pakai di perempat final. Ya, sedangkan PSM Makassar itu tanggal 2 habis lebaran persis itu mereka harus mereka tandang dulu ya. Oh, mereka tandang dulu ke Hanoi dulu. Ke Hanoi ya. Habis itu mereka menjamu itu di tanggal 30 April. Kemungkinan di Bali lagi ya. Oh iya. Kemungkinan di Bali lagi itu, kemungkinan di Bali. Tapi yang pasti setelah Lebaran langsung PSM langsung gas main. Jadi memang pemain-pemainnya udah langsung dipersiapin dari sekarang gitu karena ya bener katanya itu. Mereka berarti berangkat pas hari raya. Pas hari raya benar. Karena persiapan kan sehari kan. Iya, pas hari raya. Iya. Kita doakan tetap semangat para pemain PSM, tetap bisa berprestasi nanti, bisa meraih kemenangan walaupun diliputi harus berkorban. Betul. Lebih cepat berpisah dengan keluarga di hari raya. Ya mudah-mudahan hasilnya juga positif dan menggembirakan. Yes. Begitu juga Madura. Selamat bertanding, Laskar sampai kerap. Yoi. Oke. Dengan demikian, sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, di TikTok maupun di Facebook. Kemudian jangan lupa terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia, dan kita masih ada di Noise. Yang pasti selain di Noise, teman-teman kalau butuh informasi olahraga yang valid, sesuai fakta, dan tentunya dengan kaidah-kaidah jurnalis yang baik, ada di skor.id. Di situ lengkap. Kalau liga lokal dari Liga 4 sampai Liga 1, ya, di internasional ada Liga Champion, Liga Serie A, Premier League, ada juga nanti di non bola ada tenis, ada basket dan lain sebagainya. Oke, dengan demikian gua Rasatnan. Estaresto. Sampai jumpa lagi.